إنما الدنيا حطام إنما الدنيا حطام. Kan mungkin lahir dari yang seperti ini mujtahid mutlak. Kita hanya ada para pengikut. Silakan antum nak milih mazhab manapun untuk belajar. Tapi ketika untuk mengamalkan, pilihlah di antaranya kalau punya ilmu ya, punya ilmu, pilih mana yang berdasarkan dalil terkuat. Kalau punya ilmu untuk itu. Kalau tidak jadi muqallid saja. Ya, orang awam kan boleh jadi taklid. Nak dia pilih mazhab Abu Hanifah silakan. Kalau misalnya orang India banyak mazhab Abu Hanifah, orang Indonesia Syafi'i silakan, tidak ada masalah. Ada keliru sebagian orang mengatakan ada yang mengatakan tidak boleh mazhab, tidak boleh bermazhab. Ini fitnah. Ini fitnah. Maksudnya yang tidak bermazhab itu adalah bukan tidak belajar mazhab, tapi adalah tidak terkait secara mutlak kepada mazhab. Bedakan orang yang tidak bermazhab dengan orang yang tidak terkait secara mutlak dengan mazhab tertentu. Ya, siapa di antara kita sekarang? Saya misalnya ketika belajar 7 tahun di Darun Nahdhah, rata-rata kitab fikih kami kitab Syafi'i. Kemudian saya lanjutkan ke Lipia Jakarta juga belajar fikih 4 mazhab. Belajar ke Madinah juga belajar fikih 4 mazhab. Alhamdulillah di kelas seluruh mazhab dibahas. Termasuk bahkan masuk mazhab Ahlul Bait. Ya, mazhab Syiah Zaidiyah pun dibahas. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Kemudian di Masjid Nabawi juga belajar mazhab. Kemudian ke rumah-rumah syekh, ada yang saya belajar dengan mazhab Maliki, ada yang mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i. Nah, belajar tidak mungkin di masa mutaakhir ini, tidak mungkin kita belajar kecuali melalui kitab para ulama mazhab. Dan orang-orang sehebat Az-Zahabi, imam sehebat Ibnu Taimiyah, orang sehebat Ibnu Al-Qayyim, sehebat Ibnu Katsir, As-Subki, Ibnu Hajar, An-Nawawi, semua mereka orang belajar mazhab. Nah, cuman mereka mengajarkan kepada kita ruh, yaitu tidak taklid kepada mazhab tertentu bagi para penuntut ilmu. Kalau tidak menuntut ilmu ya tidak, ikut aja lah jadi orang awam, tidak ada masalah. Karena sepakat ulama orang awam mengikut ulama yang dia yakini punya ilmu. Ya, makanya bahaya kita ketika kita dijadikan seorang ikutan, berbahaya, bisa jadi fitnah. Makanya usahakan memilih yang paling sahih, memilih yang paling kuat. Jangan karena mengikut keinginan dan syahwat. Sebab apa? Karena semuanya akan dipertanyakan. Kita punya ilmunya, lalu kita simpan yang sahih, kita sodorkan yang tidak sahih. Kita simpankan yang hak, yang tidak ada keraguan padanya, lalu kita sodorkan yang banyak syubhatnya. Ini tanggung jawab besar kaum muslimin. Kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an akuna tabi'an fil haqqi ahabbu ilayya an akuna matbu'an fil batil. Saya menjadi pengikut tapi dalam kebenaran lebih saya suka daripada banyak yang mengikuti tapi dalam kebatilan. Maka harus dibedakan yang ikut mazhab. Ini banyak yang fitnah bahwa kita tidak ikut mazhab, kata ahli hadis tidak ikut mazhab. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat ini adalah fitnah keji, dan siapa yang mengatakan hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan buat menambah gudang dosa. Ya, gudang dosa. Semua kita belajar mazhab, cuman kita diajarkan seperti yang diajarkan oleh para imam mazhab itu sendiri. Silakan baca dengan teliti, dengan penuh semangat berilmu, perkataan Abu Hanifah, perkataan Imam Malik, perkataan Imam Asy-Syafi'i, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, sampai Daud Al-Zahiri sendiri, Ibnu Hazm yang Zahiri mengatakan jangan taklid kepadaku secara buta. Ya, itu yang kita amalkan. Nah, makanya Imam Harmalah ibn Yahya At-Tujibi mengatakan Asy-Syafi'i habibun ilayna walakinnal haqqa ahabbu ilayna. Asy-Syafi'i kami cintai sepenuh hati, cuman kebenaran lebih kami cintai. Karena itu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada murid-muridnya. Nah, sekarang kita ajarkan pula diri kita, murid-murid kita, yang Allah bukakan sedikit tentang ilmu. Yang kita tidak berilmu, ya ikut aja lah. Ya ikut pilih. Nah, mana imam di antara yang kita pilih.
Tentu saja karena kita dominan di negeri ini Syafi'i, kita ikut Syafi'i. Kalau tidak berilmu dalam masalah itu, tapi kalau diberikan ilmu, kita akan diberikan ilmu, bisa membahas. Kita lihat ternyata dalil yang kuat baik secara istintaq dalil atau istidlal atau istinbat bersama Imam Syafi'i, ya kita pegang Imam Syafi'i kuat. Kalau ternyata yang kuat bersama Abu Hanifah, kita panjat bahu Imam Abu Hanifah, tidak kita lepaskan, pegang rambutnya kuat. Dan seterusnya. Jadi adalah fitnah yang tidak sehat ketika dikatakan bahwa kalau kita ahli hadis tidak menghalalkan mazhab. Ini adalah fitnah, saya katakan di sini karena tidak sedikit. Sampai malam tadi juga ada kiriman video ke saya bahwa orang-orang Wahabi itu, ya, karena kita, awak tidak Wahabi, cuma dituduh Wahabi, kan itu masalahnya. Maka saya katakan, orang Wahabi itu mengajarkan anti imam ahli sunnah wal jamaah. Auzubillah, ini fitnah. Semoga yang mengatakannya bertaubat pada Allah. Pelajari. Atau ayo kita duduk, sambil duduk meja makan lah kita duduk. Mana imam ahli sunnah yang kita ingkari? Nah, kita ingkari. Bahkan ketika kita menyebut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari misalnya, yang sekarang banyak di perdebatan mazhabnya, kita sebut dia dengan imam. Tak pernah lisan kita mengatakan kecuali rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu. Di mana kita membenci atau mengajak umat untuk meninggalkannya? Kita bukan mengajak meninggalkan imamnya, meninggalkan pendapatnya yang bercanggah dengan kitab dan sunnah. Dan itu anjuran mereka semua. Mohon maaf terlalu panjang ya. Sampai di sini, mudah-mudahan kepada saudaraku yang bertanya sabar mendengarkannya. Karena tadi berkaitan dengan boleh tidak menulis hadis, silakan.